Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Misal Joshua dengan NIM 205-200-227, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem peradilan pidana dan alat bukti dan hak korban tersangka. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat. Sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Criminal justice system atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Marjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan menjadi 3, yaitu yang pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, yang kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan yang ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Nilai-nilai yang melandasi crime control model adalah: pertama, tindakan representatif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Yang kedua, perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya, dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya. Yang ketiga, proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas. Dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial. Yang keempat, asas praduga bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien. Dan yang kelima, proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan fakta administratif. Oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah. Nilai-nilai yang melandasi due process model adalah: 1. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau human error menyebabkan model ini menolak informal fact-finding process sebagai cara untuk menetapkan secara definitif seseorang. Model ini hanya mengutamakan formal adjudicative dan adversary fact-findings. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya. Yang kedua, model ini menekankan kepada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan. Yang ketiga, model ini
beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai menekan, membatasi, dan merendahkan martabat. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara. Yang keempat, gagasan persamaan di muka hukum. Lebih diutamakan yang berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomi seseorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus due process model adalah sama halnya dengan menuntut mereka yang faktual bersalah. Due process model lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. 5 ilmu pembantu hukum acara pidana yaitu 1. Logika, 2. Psikologis, 3. Kriminalistik, 4. Psikiatrik, 5. Kriminologi. Tujuan hukum acara pidana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suatu kebenaran material yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Kedua, menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Yang ketiga, menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP yaitu 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, yang keempat petunjuk, yang kelima keterangan terdakwa. Tersangka dan terdakwa. Tersangka ialah seseorang yang karena perbuatannya atau keberadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Hak-hak itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili, pasal 50 ayat 1 sampai 3. Yang kedua, hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan, pasal 51 butir A dan B. Yang ketiga, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka, pasal yang ke-52. Yang keempat, hak untuk mendapat juru bahasa, pasalnya yang ke-53 ayat 1. Yang kelima, hak untuk dapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, pasal yang ke-54. Yang keenam, hak untuk mendapat nasihat hukum dan penasihat
hukum yang tunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. Yang ketujuh, hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Pasal 57 ayatnya yang kedua. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa ditahan. Pasalnya yang ke-58. Yang ke-9, hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya, dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas, pasal yang ke-59 dan 60. Yang ke-10, hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan pada pasalnya yang ke-61. Yang ke-11, hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya, pasal ke-62. Yang ke-12, hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, pasalnya yang ke-63. Yang ke-13, hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang ada at the charge, pasalnya yang ke-65. 14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti rugi, pasalnya yang ke-68. Yang ke-15. Hak terdakwa atau pihak yang diadili untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.